Nah, seperti yang awal saya bilang, Malaysia sangat ingin bergabung dengan keanggotaan BRICS. Namun, sayangnya mereka ditolak oleh salah satu negara anggota BRICS itu sendiri. Tapi, mereka tidak agresif pada wilayah Indonesia. Karena Cina sendiri tahu, jika berhadapan dengan Indonesia tidak ada kata lain selain baku hantam. Halo guys, jumpa lagi guys. Teman-teman tahu ya BRICS ya? BRICS adalah sebuah kelompok akronim dari Rusia, Brazil, Cina, India, dan Afrika Selatan yang merupakan sekelompok negara ekonomi berkembang terkemuka. Ya, Malaysia ini bermohon nih untuk masuk gabung ya ke BRICS. Tapi sayangnya nih salah satu anggota dari BRICS ini ya, India itu menolak. Beda lagi dengan kita Indonesia. Kalau Indonesia ini dirayu-rayu nih. Namun saat ini Indonesia belum juga mengambil keputusan ya untuk bergabung atau tidak ya. Dan untuk lebih jelasnya guys, langsung saja ya kita tonton videonya. Video ini saya ambil dari channel Info Wibisana. Dan nanti teman-teman jangan lupa ya kunjungi channel Info Wibisana. Linknya saya taruh di deskripsi. Dan pastinya teman-teman jangan lupa ya di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan untuk berencana bergabung dengan kelompok BRICS. Namun yang membedakan saat ini, Malaysia telah resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS. Bahkan Perdana Menteri Malaysia mengumumkan hal ini setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, yaitu Sergei Lavrov. Sedangkan Indonesia hingga saat ini masih mengkaji plus minus jika bergabung dengan organisasi ini. Nah, bagi yang belum tahu nih, apa itu BRICS? Ini adalah kelompok yang dibentuk untuk memperkuat kerjasama bidang ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggota. Dalam kelompok ini, yaitu ada Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang berperan penting karena dianggap mempunyai ekonomi yang terbesar. Simpelnya, BRICS ini dibentuk untuk menandingi kelompok G7, namun versi negara-negara berkembang, seperti itu. Nah, seperti yang awal saya bilang, Malaysia sangat ingin bergabung dengan keanggotaan BRICS. Namun, sayangnya mereka ditolak oleh salah satu negara anggota BRICS itu sendiri, yaitu India. Memang, tidak ada pernyataan yang vulgar secara tegas menolak Malaysia untuk bergabung dengan BRICS. Namun, pemerintahan Modi mengatakan mereka sedang menghentikan sementara penerimaan negara-negara anggota baru, termasuk Malaysia dalam 5 tahun ke depan. Selain itu, India juga ingin menetapkan seperangkat aturan atau kebijakan yang jelas dalam 5 tahun ke depan dan tidak secara membabi buta menerima anggota-anggota baru. Sedangkan di sisi lain, dalam waktu yang bersamaan, BRICS justru telah resmi menerima 6 anggota baru, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia. Nah, sekarang kalian bisa nilai sendiri maksud dari India, bro. Mengetahui ada penolakan dari India. Sebentar guys, di satu sisi menolak, di satu sisi menerima. Bener nih kata abang admin tadi ini. Kita bisa nilai sendiri ya, seperti apa. 20 Agustus 2024 kemarin, Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim berkunjung ke India dan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi untuk melakukan lobby. Nah, sebagai informasi nih, Malaysia dan India sebenarnya sempat ada gesekan bilateral akibat kritik keras Malaysia terhadap Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan. Selain itu, juga ada gesekan terkait Malaysia yang sering mengomentari reorganisasi Jammu dan Kashmir, tuntutan India untuk ekstradisi pencemaran kontroversial Zakir Naik, serta pandemi COVID-19 ketika ratusan warga Malaysia ditahan selama karantina di wilayah India. Jadi, di sini kalian bisa lihat negara mana nih antara kedua negara yang sebenarnya punya pengaruh di kancah internasional. Di saat Malaysia mempunyai masalah dengan India, dan India menghentikan langkah Malaysia untuk bergabung dengan BRICS, Malaysia tidak bisa apa-apa. Lantas pertanyaannya, kenapa Malaysia sangat ingin bergabung dengan BRICS? Bukankah Malaysia adalah negara Commonwealth yang justru harusnya bergabung dengan OECD atau anggota G, mengingat kedua organisasi ini merupakan bentukan negara barat, dalam hal ini ada Inggris. Sebenarnya ada 2 poin penting dalam video ini. Yang pertama, perbedaan sudut pandang Malaysia dan Indonesia dalam melihat keuntungan yang didapat pada BRICS.
Perlu diketahui, OECD dan BRICS punya fokus misi yang berbeda. OECD selain fokus pada ekonomi, mereka juga fokus pada hal-hal lain, misalnya penetapan standar. Bagi anggota OECD harus mempunyai standar yang sama, mulai dari kebijakan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Makanya jangan heran jika Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk bergabung dengan OECD, karena memang harus memperbaiki semua standar yang ada di dalam negeri. Betul. Sedangkan BRICS hanya fokus pada ekonomi dan perdagangan saja. Tentu, bagi Malaysia akan lebih menggiurkan bergabung dengan BRICS, karena mereka mempunyai keunggulan dibandingkan sebagian besar negara-negara anggota BRICS, misalnya India dan Afrika. Artinya, Malaysia nantinya akan memanfaatkan keunggulannya untuk menaruh pengaruh pada BRICS. Dalam hal ini mencari keuntungan dalam perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS yang didominasi oleh negara-negara berkembang. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? China dan Rusia sendiri telah berkali-kali menyatakan dukungan kepada Indonesia untuk memperluas keanggotaan BRICS. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi telah ikut dalam KTT resmi BRICS. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Indonesia untuk bergabung dalam anggota ini. Pertanyaannya, kenapa Indonesia belum mau bergabung? Seperti yang saya awal bilang, BRICS dibentuk untuk menandingi kelompok G. Di sisi lain, beberapa lembaga internasional telah memprediksi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Misalnya, Standard Chartered mengatakan sebanyak 7 hingga 10 negara berkembang diprediksi akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030, salah satunya Indonesia. Selain itu, ada juga McKinsey yang memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030. Begitu pula dengan GS dan PricewaterhouseCoopers. Kedua lembaga tersebut mengatakan Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Artinya apa? Mantap. Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan dua pilihan kelompok ekonomi sekaligus, yaitu G7 dan BRICS. Jadi, kalau ada statement konyol bilang Indonesia belum bergabung dengan BRICS karena takut pada Amerika, wah, Vicky nih, dia buta ilmu politik. Indonesia punya pilihan, sedangkan Malaysia mustahil masuk anggota G7. Paham kan? Ayo, kira-kira 2050 nih, kalau nggak percaya, Malaysia bisa nggak kalahkan ekonomi Inggris sebagai anggota G10? Itu G10 loh, bukan G7. Nah, di sini kalian bisa paham maksud saya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, di mana hal ini sangat penting untuk diketahui. Saat ini ada ketegangan antara Cina dan Malaysia di Laut Cina Selatan. Baru-baru ini Cina mengirim kapal peneliti dan survei ke Ardaser Bank atau kalau Malaysia sebut terumbu ubi yang sudah masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia. Artinya Cina bersiap melakukan pengeboran minyak di wilayah Malaysia yang bahkan sudah diakui oleh UNCLOS PBB. Bentar guys, di sini kita ya bisa lihat ya, Indonesia punya pilihan, Malaysia tidak punya pilihan. Jadi terlihat negara mana yang sangat diperhitungkan di dunia ini, ya. Saya kenapa ketawa saya guys? Kadang-kadang lucu aja gitu kalau dengar orang-orang Malaysia menganggap diri mereka itu negara mereka itu sangat-sangat hebat gitu ya. Mereka itu sangat-sangat mulia gitu ya kan di dunia ini gitu. Gak sesuai dengan fakta dan kenyataannya ya kan. Kalau gembar-gembornya kita kan sama-sama dengar sendiri. Kita selalu diremehkan ya kan, kita selalu direndahkan. Ya kan, kita selalu dibilang IQ rendah lah, negara miskin lah. Untuk gabung ke BRICS aja mereka harus merayu-rayu, sedangkan kita malah dirayu-rayu. Bahkan sama-sama kita tahu sendiri tadi, belum jadi anggota kita sudah, presiden kita sudah ikut apa coba? Namanya sudah ikut rapat BRICS, ya kan? Padahal belum anggota itu. Tapi ya, kita semua tahu tentang klaim Nine Days Land Cina. Jangankan Malaysia, Filipina saja yang dibackingi langsung oleh Amerika, bahkan ada pangkalan militer Amerika di Filipina masih saja diinjak-injak oleh Cina di LCS. Iya. Philippine military aircraft. I'm warning you again. Leave immediately. All you will bear forward responsibility for all the consequences.
Malaysia sadar tak mungkin menghadapi Cina dengan otot, maka dari itu mereka memilih jalur diplomasi. Kalau merujuk pada buku yang berjudul Study of War yang dipopulerkan oleh Quincy Wright, maka langkah yang diambil Malaysia adalah langkah bandwagoning. Strategi ini biasanya digunakan dalam hubungan internasional oleh negara-negara yang lebih lemah untuk bersekutu dengan negara yang lebih kuat, meskipun negara tersebut merupakan calon musuh atau musuh potensial. Dalam konteks ini, jelas tujuan Malaysia bergabung dengan BRICS, mereka berharap akan mengurangi agresivitas Cina pada wilayahnya di Laut Cina Selatan. Tentu, langkah semacam ini mustahil Indonesia ambil jika menyangkut teritorial. Maka dari itu, walaupun Cina agresif di Laut Cina Selatan pada negara-negara di kawasan, tapi mereka tidak agresif pada wilayah Indonesia. Karena Cina sendiri tahu, jika berhadapan dengan Indonesia tidak ada kata lain selain baku hantam. Tentu, kehilangan Indonesia pasti juga akan merugikan Cina dan BRICS itu sendiri, karena memperkuat alasan Indonesia untuk semakin dekat dengan kelompok G yang merupakan saingan terbesarnya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS atau kelompok G7? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah! Saking hebatnya Indonesia sampai bingung ya memilih G7 kah atau BRICS kah? Dan tadi terakhir nih Abang Admin bilang kalau Cina itu tidak mau berurusan dengan kita. Yang jelas-jelas kalau sampai berurusan dengan wilayah kita, ya kita pasti akan baku hantam. Iya betul itu, saya yakin akan seperti itu karena memang ya itulah kita gitu loh. Kita mentalitas kita kan sudah bukan mentalitas kacangan, ya kan. Kita memang Indonesia ini nggak pernah koar-koar ya, gembar-gembor seperti ini itu merasa hebat, enggak. Kita nggak pernah seperti itu. Kita itu kalem, santai. Ya, kita kan orang-orang Indonesia ini mayoritas mulai kita anak-anak selalu diajarkan untuk selalu rendah hati, ya kan. Tidak boleh menyombongkan apapun itu, ya. Sekali lagi guys ya, banggalah kita menjadi orang Indonesia, ya. Indonesia ini bukan lagi negara yang selalu diremehkan seperti masa lalu, ya. Saat ini bangsa kita ini menjadi bangsa yang sangat diperhitungkan dan disegani oleh negara-negara lain. Tidak peduli itu Amerika atau Rusia, Cina. Negara kita sangat diperhitungkan. Ya, negara kita ini besar. Negara kita besar. Jadi harus bangga guys, bangga. Kalaupun ada negara sebelah tetangga kita Malaysia itu yang selalu gembar-gembor mengatakan kita ini selalu di bawah mereka, anggap itu angin lalu. Itu kan cara mereka untuk membahagiakan diri mereka, karena jelas-jelas mereka itu sebenarnya sudah jauh tertinggal dari kita, ya. Jauh guys, jauh banget, ya. Tetap bangga, harus bangga menjadi orang Indonesia, ya. Dan kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.